Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan bahwa pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan lahir batin, kenikmatan iman Islam sehingga bisa menjalankan kewajiban, salah satu kewajiban yaitu sholat subuh berjamaah. Salam dan salawat kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, berdirinya saya seperti di sini emang ada tugas saya dari Kang Bimbing menentukan bahwa pada hari ini saya mesti memberikan sedikit ceramah katanya gitu. Tentunya jujur saja saya bukan bidangnya, namun demikian karena sifatnya kultum kuliah 7 menit, mungkin saya akan memberikan kutil aja lah, kuliah 3 menit begitu kira-kira ya. Mungkin begitu kira-kira. Bapak Ibu jemaah Masjid Mutiara Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebutan atau tuntutan dari luar kita atau teman kita atau pasangan bicara kita bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan, apa itu berupa yang berkaitan dengan hablum minallah seperti sholat begitu, ataupun misalkan dengan hablum minanas, teman kita nuntutnya satu kudu ikhlas gitu kira-kira ya, kudu ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya akhlasa. Bentuk kata jamak dari khalasa yang artinya murni gitu, bersih atau terbebas dari campuran apa-apa. Kalau kita analogikan barangkali ikhlas itu kayak benda yang air bening begitulah. Aqua destilata, bukan aqua diminum kita ya. Jadi promosiin. Aqua destilata jadi bening gitu kira-kira. Tidak ada campuran apa-apa. Begitupun dalam kegiatan kita beramal barangkali ya. Ini jujur aja hanya reminder buat saya sebenarnya bahwa apa yang saya lakukan harus didasari dengan ikhlas gitu kira-kira. Namun demikian jujur saja bukan sedih ya, jadi pemikiran yang buat saya guru sehari-hari mengajar. Awalnya gembira banget begitu ya. Namun demikian kita paham benar bahwa katanya kalau kita meninggal ada 3 hal yang terus mengalir pahalanya. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Maka dari itu emang barangkali saya dan termasuk juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam mendidik anak diupayakan luarannya soleh begitu, soleh dan soleha tentunya, agar manakala kita berpindah barangkali alam yaitu meninggal, salah satunya adalah agar doa anak kita yang mendoakan sehingga kita punya pahala barangkali begitu. Yang kedua amal jariah gitu. Ya, sekecil apapun amal jariah yang juga didasari ikhlas begitu kira-kira seperti itu. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Ini kaitannya dengan saya pribadi. Ada just kidding lah main-main dari teman lawan bicara saya
Maaf, ini kategorinya juga karena saya nanya Ustadz gitu ya, kategorinya. Orang nyebutnya Ustadz. Paham cenah kalau ilmu yang diberikan oleh Pak Ama mau jadi awal jariah. Kenapa Pak? Saya sedih ya. Kenapa? Karena tidak didasari ikhlas. Karena Pak Am ngajar itu mengharapkan ya ada gaji gitu kita pada dah ya. Kaget ya. Seperti Prof Wahyu tahu, aduh ada gaji nih. Gitu kira-kira. Padahal tadi pengertiannya halasa begitu air murni, jernih, tanpa tercampur setetes apapun, begitu kira-kira. Itu ikhlas. Tapi saya ngajar, lalu ada sesuatu yang saya tunggu ya Pak Wahyu. Ini udah tanggal 1 lebih nih ya. Pas tanggal 1, itu yang ditunggu. Barangkali kategori dari pengertian yang saya sebut tadi tidak ikhlas, Pak. Barangkali ya. Lalu yang bagaimana itu? Misalkan yang boleh terbebas dari pencampur atau aditif itu, ya barangkali kalau katanya Pak, sholat malam sendirian, tapi tentunya didasari sebuah keikhlasan yang tidak orang tahu. Ya, tapi kalau misalkan udah ngajar tanggal 1 saya mengharapkan sesuatu, tapi itu barangkali ya Bapak dan Ibu, perkataan atau misalkan obrolan saya akibat saya nanya gitu ya, ini tidak serius juga barangkali. Maka dari itu ya firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah saya bacakan aja ya, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah yang agama yang lurus begitu. Nah, teman saya, lawan bicara saya saat itu menjabarkan lebih lanjut dengan adanya satu pengertian atau misalkan satu kata yang diartikan ikhlas itu. Tadi dari asal usul bahasanya seperti itu, dianalogikan misalkan kayak air seperti ini, bening, tidak ada deposit yang mengambang-ngambang gitu ya, tidak ada floating apa-apa gitu. Nah itu yang disebutkan katanya ikhlas begitu. Nanti barangkali Bapak Ibu ya terjemahkan aja, tentunya reminder buat saya bahwa di luar dari yang tadi saya bicarakan sebagai guru, paling tidak amal ibadah atau kegiatan lain ya yang kita mendasarkan ikhlas itu. Lalu apa bagaimana menjaga keikhlasan gitu kira ikhlas. Ini yang juga membuat tadi saya sedih, begitu sekarang saya berada bahagia gitu. Apapun yang terjadi bahwa saya manusia selalu berkelit gitu ya. Kan saya butuh hidup di dunia begitu ya. Salah satu hidup dunia kan ada kebutuhan bekal untuk fisik begitu kira-kira ya. Maka dari itu Bapak Ibu ya, dalam beberapa referensi yang saya baca, bagaimana menjaga keikhlasan atau misalkan melaksanakan amal ibadah yang didasari dengan ikhlas itu, katanya perbaiki niat ya. Sebelum beramal selalu diingatkan bahwa diri ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan bicara saya itu memberikan solusi juga, bagus ya paham. Kalau gitu niat aja yang kuat bahwa pada saat menjalankan aktivitas sehari-hari selaku guru, memberikan ilmu pengetahuan juga yang berkaitan dengan duniawi ya Pak Fahyu
misalkan saya mekanika teknik, kekuatan bahan. Namun demikian mudah-mudahan mahasiswa saya ya mempunyai wawasan ilmu ini dan bisa menerapkan di lapangan atau di masyarakat, begitu kira-kira. Yang kedua, jauhi riya. Nah, ini juga sulit ya. Jauhi riya. Yang terbebas dari riya kelihatannya menurut saya hanya puasa ya. Ya, tidak pernah saya mengatakan, saya puasa nih, lihat bibir saya kering, kerontang misalkan gitu ya. Ciri-cirinya puasa, tidak pernah saya kira. Hanya puasa emang untuk Allah. Ya, seperti yang sekarang barangkali kita lakukan. Hindari perbuatan yang bertujuan untuk pamer atau mendapatkan pujian karena kita punya kemampuan, lalu kita selalu memperlihatkan didasari dengan riya, ya barangkali itu yang disebutkan dengan tidak ikhlas, gitu kira-kira ya. Muhasabah diri, evaluasi sendiri secara rutin. Nah, apakah amal yang kita lakukan benar-benar ikhlas atau ada campur? Nah, ada campuran niat lain, gitu kira-kira. Ya. Barangkali kita menafsirkan bahwa ikhlas itu tidak sama dengan ridho. Iya, ikhlas itu tidak sama dengan ridho. Kemudian berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang ikhlas setiap beramal. Ya. Salah satu, maaf Bapak Ibu ya, ini juga mungkin tidak ikhlas riya ya. Mungkin, saya hanya nyebutan aja. Bagi saya sebenarnya apalagi suara sudah kurang bagus untuk menjadi imam gitu ya, balelo dan lain sebagainya begitu kira-kira. Namun demikian ada satu doa yang setiap saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah selesai sholat itu, apalagi jadi imam yang paling khusyuk gitu. Gini doanya, ya Allah, apa yang saya lakukan kali ini barusan, misalkan begitu, menjadi imam sholat kami, ya diterima oleh-Mu ya Allah. Khawatir gitu ya, khawatir, walaupun saya sendiri seperti gitu. Tanda-tanda atau misalkan keterterimaan sholat kita kan sebenarnya masih buram kalau menurut saya. Ya, hanya emang ciri-cirinya berikut seperti itulah. Kalau misalkan orang rajin sholat dari sisi kelakuan sehari-harinya bisa dilihat. Apakah misalkan orang itu menjadi sangat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Gitu. Apalah artinya kalau sholat misalkan, mohon maaf saya nyebut juga untuk diri saya sendiri. Kalau kita jadi pemarah, ya kurang amal jariah barangkali. Apalah artinya sholat seperti itu? Harus kita pertanyakan pada diri sendiri, begitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi pengingat diri atau reminder untuk saya sendiri, jujur aja. Karena sulit ya menerapkan atau walaupun ada tadi 4 cara bagaimana menjaga keikhlasan yang merupakan dasar dari kegiatan kita sehari-hari, begitu kira-kira. Mungkin itu yang saya sampaikan, bukan pantun, ada yang lebih familiar yang katanya ikan sepat, ikan gabus ya, ikan lele, ikan mujair. Nah, kalau saya jawabannya itulah nama-nama ikan. Ya, harusnya mendapat sepeda ya. Ya, harusnya Pak Dadang. Kan seseorang dari kita sepeda hadiah gitu. Kalau bisa menyebutkan nama-nama ikan air tambahan. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.